kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini Ibu Ruth mau mengajak kita mau berdevosi dan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, Ibu Ruth mau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tuntun Roh Kudus bagi kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dan kami mengerti dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan kita pagi hari ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Ibu Ruth akan membacakannya untuk kita semua ya. Anak-anak bersama papa mama di rumah juga boleh ikut membaca ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya itu untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka ke musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan judul firman Tuhan kita di pagi hari ini tentang umatnya ingkar janji. Nah ternyata ada satu kejadian yang berulang. Setelah Yosua dan para tua-tua yang hidup sejaman Yosua mati, maka bangkitlah generasi penerus yang tidak mengerti dan tidak kenal akan pekerjaan Allah yang besar, yang telah menghantar mereka ke tanah perjanjian. Nah, mereka enggan atau mereka malas ya untuk menaklukkan tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi mereka malas, mereka tidak mau untuk menepati tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Nah, mereka hanya berperang seadanya dan kemudian tidak sepenuhnya menaati firman Tuhan. Nah, akibatnya apa anak-anak? Akibatnya adalah Alkitab mencatat karena kesalahan yang mereka lakukan tidak menaati firman Allah. Nah, maka bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu menjadi jerat bagi mereka, ya, menyebabkan umat Allah menyeleweng dari Allah. Umat Allah menjadi tidak setia kepada perjanjian mereka dengan Allah. Jadi pada saat itu karena perbuatan mereka, maka umat-umat Allah ini mereka malah tidak percaya, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Mereka menyeleweng, ya. Artinya mereka tidak mau dengar apa perintah Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, ya, kita harus selalu ingat bahwa kita dalam perjanjian untuk setia kepada Allah bukan karena Allah itu maunya
disembah ya, bukan karena Allah mau dia disembah ya. Jadi kita harus selalu setia kepada dia, tidak ya, tapi memang ia layak disembah ya. Allah kita layak disembah karena apa? Dia adalah Allah yang menciptakan kita, dia sebagai pencipta, dia yang berkuasa, dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Jadi bukan karena dia memaksa kita sebagai umatnya untuk kita sujud menyembah kepada dia, tidak, tapi kita harus dengan setia, dengan sungguh-sungguh hati kita harus menyembah dia. Kita setia pada firman-Nya, kita mendengar apa yang Allah mau di dalam firman-Nya dalam kehidupan kita ya. Kita tidak boleh ya, hati kita tidak boleh terbagi dua ya. Artinya bahwa kita tidak boleh menyembah Allah yang satu terus kita lupa kepada Allah kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih ya. Kita tidak boleh punya hati dua, berhati dua ya. Artinya kita munafik, kita bilang kita percaya kepada Allah padahal tidak, kita malah menyembah Allah lain ya. Kita semau dengan perintah Allah, Allah kita Allah yang penuh kasih, Allah yang maha besar, tapi malahan kita lebih pilih Allah lain yang bukan menciptakan kita, yang bukan mengasihi kehidupan kita ya. Nah, anak-anak katanya hidup untuk Tuhan tetapi ternyata hidupnya mementingkan diri sendiri. Nah, ini kita tidak boleh seperti ini ya. Kita harus hidup pertama mengasihi Allah ya. Kedua, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ingat ya anak-anak, hukum kasih. Pertama kasihi Allah dulu, kemudian kita harus mengasihi sesama kita. Setelah itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan kita mementingkan diri kita hanya mengasihi diri kita, tapi kita sampai mau mengasihi Allah dan sesama kita. Nah, itu tidak boleh ya. Karena kita tahu bahwa siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi nafas hidup bagi kita, siapa? Hanya Allah kita yang memberikan itu bagi kita, bukan Allah lain, tapi Allah kita ya, Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Nah, jika kita sungguh-sungguh setia kepada perjanjian kita kepada Allah, maka hidup kita hanyalah hidup yang menaati perintah dan firman Allah ya. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita mau taat setia, berarti kita melakukan apa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya ya. Kita mau jadi anak yang taat, kita mau dengar-dengaran. Kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, berarti dalam kehidupan kita juga dengar-dengaran kepada papa mama, kepada bapak ibu guru di sekolah. Oke, jadi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tinggi hati, membagi hati kita menjadi dua ya. Kita mengasihi Allah lain, tapi kita tidak mengasihi Allah kita sendiri ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Itu bukan namanya anak Tuhan. Oke semuanya. Nah anak-anak, ada dua pertanyaan refleksi untuk anak-anak isi dalam jurnal refleksi anak-anak ya. Yang pertama, apakah yang menjadi penyebab umat Tuhan mengingkari perjanjian Tuhan? Apa yang menjadi penyebab kita sebagai umat Tuhan kita mau dengar perintah Tuhan apa? Terus yang kedua, nah anugerah Tuhan apakah yang anak-anak rasakan dalam kehidupan anak-anak setiap hari? Apa yang Tuhan berikan? Anugerah apa yang Tuhan berikan kepada anak-anak ya? Saat anak-anak merasakan dalam kehidupan anak-anak setiap hari, apa yang Tuhan berikan, anugerah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak sehingga anak-anak selalu bersuka cita, anak-anak selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, dua pertanyaan ini anak-anak dapat mengisi dalam jurnal refleksi ya. Oke semuanya, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, untuk selalu setia terhadap firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikianlah